Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim, amma ba'd. Nabi mengatakan, yuqalu li sahibil Qur'an yaqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Sebelum kita ngaji, kita kirim Fatihah sekali lagi untuk para donatur Darul Furqan. Semoga apa yang diinfakkan, dijadiahkan untuk Madrasah Darul Furqan, Allah Subhanahu wa Ta'ala terima menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah, makbulan indallah, amin Allahumma amin. Semoga beliau-beliau semuanya dikasih kesehatan, umur yang panjang, barokah rezekinya, barokah keluarganya, ditambah maju usahanya, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Nabi mengatakan nanti akan dikatakan kepada sahibul Quran. Sahibul Quran itu orang yang memiliki Al-Quran. Pemilik Al-Quran itu siapa? Bukan hanya beli Al-Quran dipajang, enggak. Sahibul Quran, pemilik Quran, maknanya orang yang gemar membaca Al-Quran. Lebih-lebih lagi yang sampai menghafalkan Al-Quran. Maka kita dalam rangka menghatamkan Al-Quran ini ya, berharap kepada Allah semoga kita dijadikan sahibul Quran, amin Allahumma amin. Walaupun hanya seminggu sekali rutin kita buat setiap malam Selasa, tapi pasti kita juga masing-masing pribadi kita di rumah juga kita buat istiqomah, nggak sampai meninggalkan setiap harinya itu membaca Al-Quran. Apa yang dikatakan kepada sahibul Quran, ikra, baca terus, wartaki, naik terus. Ya baca, bacaan yang dibaca itu akan menjadikan diangkat derajatnya oleh Allah ya. Wartaki itu naik, maknanya naik derajat. Tambah orang itu membaca Al-Quran, tambah banyak ayat huruf yang dia baca dari Al-Quran itu akan menambah tinggi derajat. Warattil, jangan asal baca tapi tertil, yang fasih, yang tertil. Tertil apa ya, harus pelan? Enggak. Tertil itu yang jelas, yang nyata. Karena ada istilahnya lahan. Lahan itu bahasanya salah dalam membaca Al-Quran. Lahan yang fatal itu lahan yang sampai bisa merubah arti. Ada lahan yang ringan, ada bahasa lahan jali, ada lahan khofi. Kalau jali itu ya nyata, jelas salah, yaitu yang bahaya. Nanti masuk dalam adab-adab dalam membaca Al-Quran ada. Jadi harus fasih ya, dibaca biar derajat kita naik di sisi Allah, kemudian ditertilkan bacanya. Perintah nertilkan kama kunta turatilu fid dunya, baca naik pangkat, naik derajat, kemudian tertilkan seperti dulu kamu baca di dunia. Jadi nanti di akhirat kita juga diizinkan oleh Allah untuk membaca Al-Quran lagi. Siapa ya? Ya sahibul Quran. Yang enggak ada Al-Quran, yang enggak memiliki Al-Quran di hatinya, di lesannya, dia tidak akan bisa membaca Al-Quran. Nambah derajat tidak bisa. Maka kita selagi masih ada umur, sehat badan kita, kalau memang ada kekurangan di dalam membaca Al-Quran, kita harus ada usaha untuk memperbaikinya ya. Siapa yang kena dosa itu kalau membaca Al-Quran itu? Orang yang salah dalam membaca Al-Quran. Kesalahannya dia terima. Maknanya bagaimana? Udah nggak mau belajar lagi. Terus apa adanya seperti ini.
Nah, ketika dia membaca kok salah, tidak dalam rangka belajar lagi, maka itulah kena hukum berdosa. Fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha, karena manzilataka, ya, kedudukan kamu, derajat kamu itu 'inda akhiri ayatin taqra'uha, itu sejauh mana, sebanyak mana ayat yang kamu baca, kata Nabi SAW. Maka kita harus gemar untuk membaca Al-Quran. Ada waktu-waktu yang istimewa dianjurkan untuk membaca Al-Quran, dan ada waktu-waktu yang makruh untuk digunakan membaca Al-Quran. Ya, ada. Maka di sini oleh musonef diterangkan sebagian waktu yang ataukah keadaan yang dimakruhkan kita itu membaca Al-Quran. Itu diantaranya adalah membaca Al-Quran pada waktu ruku. Ada sebagian teman kita itu karena baca Fatihah nggak cukup waktunya, ketika berdiri dibawa ke ruku, ruku masih baca Fatihah. Ada yang sampai karena berdiri lupa baca Fatihah, imam sudah rukuk, dia ikut rukuk tapi baca bukan Subhanarabbiyal azim, bacanya Fatihah. Benar? Salah ya. Malah itu kalau di fikihnya batal sholatnya ya. Jadi rukuk itu bukan tempat untuk membaca Fatihah, tapi rukuk tempat untuk membaca tasbih ya. Itu diantaranya tukrahu al-qira'ah fi halatir rukuk. Ketika rukuk itu makruh hukumnya baca Fatihah ataukah baca Quran. Termasuk sujud tahiyat itu juga makruh hukumnya apa untuk membaca Al-Quran. Itu sedikit dari apa yang perlu kita perhatikan ketika membaca Al-Quran. Ya, di dalam sholat juga memang tempatnya baca Al-Quran, tapi jangan sampai salah waktu tempat membaca Al-Quran itu ya. Termasuk juga apa di sini dikatakan juga tukrahu al-qira'ah bimazad 'ala al-Fatihah lil ma'mum. Jadi makmum itu yang dibaca ketika berdiri itu cukup baca Fatihah. Ada yang makmumnya itu pinter sehingga barengi bacaan surat-surat imam. Imam baca sabis dia ikutin sabis marobikal a'la sampai selesai. Dan nanti kalau giliran imamnya baca ya ayyuhal muzammil, dia nggak hafal, bengong kan? Nah, jadi makanya dia bagi makmum ketika imam itu baca surat, itu makmum tugasnya adalah mendengarkan ya. Maka di situ dimakruhkan dia untuk membaca awal surat ya. Ataukah makruh dia itu membarengi bacaan suratnya imam. Ketika imam baca surat setelah Fatihah, maka dia tugasnya dia mendengarkan bacaan Fatihahnya imam. Lah saya belum baca Fatihah. Kalau belum baca Fatihah, maka dia kewajiban baca Fatihah. Cukup titik Fatihah. Jangan ditambah mengikuti bacaannya imam. Kulhu ya kulhu, kuliah ya kuliah, tidak. Itu tidak dianjurkan, tidak disunahkan. Amin. Al-Fatihah.